Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenankan, nama saya Muhammad Asiri, mahasiswa PPG mata pelajaran Al-Quran Hadis batch keempat tahun 2025 di LPTK IAIN Langsa Aceh. NIM PPG saya 1072 0253 06414. Pada hari ini Selasa 27 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama 2 Marabahan di kelas 11 dengan judul materi ajar Al-Quran Hadis bertanggung jawab menjaga amanah. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semua. Apa kabarnya kalian? Sehat hari ini? Ya, alhamdulillah. Kita kembali bertemu hari ini di awal semester genap untuk memulai pembelajaran di kelas 11. Sebelumnya silahkan dulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma matika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Bapak ingin cek kehadiran kalian hari ini, apakah lengkap semuanya? Coba cek dari Arbainah ada? Alhamdulillah. Fitriani, Hayatun Nufus, oke. Nur Maisarah, Siti Maulidina, Abdul Qadir Jailani, Ahmad Nur Hafiz, Ahmad Syaukani, Rohit Al Munawar, alhamdulillah. Asmaul Husna, Juliet Zalianti, Juraida, Najiha Laili, Maimunah. Alhamdulillah hadir semuanya. Apakah kita hari ini bisa teruskan pembelajaran dengan semangat? Semangat sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kemanusiaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Silakan kalian duduk semuanya ke tempat semula.
Baik, untuk selanjutnya Bapak pengen kalian itu apakah sudah mengingat pelajaran yang telah lalu? Ya, sebelumnya kalian belajar niat menuntut ilmu. Ya, sekarang di semester genap kita ini, ya, di bab ke-6 Al-Quran Hadis kita akan mempelajari tentang bagaimana kita bertanggung jawab menjaga amanah. Oleh karena itu, Bapak pengen tahu siapa di antara kalian yang tahu apa itu arti amanah? Pak, Ya, Arbaina? orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Benar atau tidak? Alhamdulillah. Ada lagi yang menambahkan? Silakan Abdul Qadir. Seseorang yang bertanggung jawab. Benar apa tidak? Benar. Ada lagi? Temannya menambahkan? Melaksanakan kewajiban adalah merupakan amanah. Benar apa tidak? Alhamdulillah, kalian sudah mengenal apa itu arti amanah yang harus kita pelajari hari ini. Dan Bapak pengen kalian mengenal apa itu amanah. Baik, untuk hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran. Siap? Siap untuk belajar. Baik, kalau sudah siap kita untuk belajar, terlebih dahulu kita melakukan ice breaking atau relax sejenak agar tidak tegang saraf otot. Baik, berdiri semuanya. Silakan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat. fokus. Yes. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik dalam kelompok. Ini kelompok 1. Silakan untuk diisi. Kelompok 2, KPD-nya. Jangan lupa nama-namanya, nama-nama temannya. Silakan untuk kelompok 3. Ketua kelompoknya ditulis, kemudian jawaban analisisnya, dan juga kesimpulan. Untuk nanti dipresentasikan ke muka kelas. Bapak beri waktu kalian dalam waktu sekitar 15 menit dari sekarang. Silakan dimulai. Ya, baik. Waktu sudah selesai, kita mulai presentasi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil studi kasus yang mereka diskusikan di dalam kelompoknya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ketua kelompok 1, nama saya Fitriani. Perkenalkan juga anggota kelompok saya ada. Nama saya Arbaina. Nama saya Siti Maulidina. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini, yaitu tentang studi kasus menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sebelum kami menjelaskan hasil analisis diskusi kami hari ini, terlebih dahulu kami akan membacakan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang berhubungan dengan perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kepada teman kami, Arbainah, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, mereka yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan. Serta ada pula jawaban hasil analisis lembar kerja kelompok kami hari ini, yaitu anak Bapak Ahmad adalah seorang anak remaja yang mulai terpengaruh pergaulan bebas dan sering meninggalkan sholat. Bapak Ahmad merasa sudah cukup sibuk bekerja mencari nafkah keluarganya, sehingga merasa tidak punya waktu lagi mengawasi dan mengurusi sholat anaknya di rumah. Pertanyaan analisis dari studi kasus kelompok kami adalah: sebutkan contoh perilaku nyata yang dilakukan Bapak Ahmad untuk menjalankan amanah menjaga keluarga dari api neraka berdasarkan pemahaman terhadap surat At-Tahrim ayat 6. Jawaban hasil diskusi kelompok kami: adapun contoh perilaku nyata yang dapat dilakukan Bapak Ahmad untuk menjalankan amanah menjaga keluarganya dari api neraka antara lain: Bapak Ahmad harus menjadi contoh teladan beribadah dalam keluarga. Misalnya, Bapak Ahmad jangan hanya memerintah anak sholat saja, tetapi juga harus memberi contoh sholat yang baik di rumah. Kesimpulan diskusi kami hari ini adalah surat At-Tahrim ayat 6 menegaskan bahwa keselamatan akhirat dimulai dari keluarga. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka dilakukan melalui 5: ibadah, akhlak, pendidikan yang berkelanjutan dimulai dari diri sendiri dan dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Kita berikan aplaus, semangat untuk kelompok 1. Ya, baik. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan studi kasusnya, yang mana mereka membuat sebuah hasil diskusi, ya. Bapak Ahmad harus menjadi contoh teladan beribadah dalam keluarganya. Itu misalnya apa? Tadi Bapak Ahmad jangan hanya memerintah anak sholat saja, tetapi Bapak Ahmad juga harus menjadi contoh teladan bagi anak itu. Jangan bisa hanya menyuruh anak sholat, bapaknya tidak sholat. Jangan begitu, ya. Kita harus menjadi teladan. Nanti kalian kalau sudah dewasa berkeluarga akan merasakan hal demikian. Makanan dan minuman yang dihasilkan dari pekerjaan orang tuanya itu bisa menyebabkan anaknya, istrinya itu pun juga bisa berbuat baik. Sebaiknya kalau sebaliknya, ya, kalau nafkah dari orang tuanya, ayahnya bekerja yang haram, maka otomatis anaknya itu akan juga berbuat yang tidak baik. Itu akibatnya, ya. Ingatkan. Baik, untuk kelompok 1 Bapak cukupkan sampai di sini dan berikan aplaus kepada kelompok 1 studi kasusnya. Baik, untuk selanjutnya kita persilahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok 2, nama saya Abdul Qadir Jailani. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini tentang studi kasus perintah sholat adalah faktor utama menjaga keluarga. Sebelum kami menjelaskan hasil analisis diskusi kami hari ini, terlebih dahulu kami bacakan Al-Quran Surah Toha ayat 132 berikut ini, yang berhubungan dengan perintah sholat adalah faktor utama menjaga keluarga. Silakan. Billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى, yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan berlaku sabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, maka kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat kelak adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Toha ayat 132. Hasil analisis lembar kerja kelompok kami ini adalah Ibu B dikenal rajin dalam urusan dunia, tetapi Ibu B sering menunda waktu sholatnya, bahkan sampai berani meninggalkan waktu sholat wajib. Ibu B beranggapan bahwa rezeki dan kesuksesan itu lebih penting dikerjakan saat ini daripada urusan agama, dan sholat itu bisa dilakukan di waktu belakangan ditunda. Pertanyaan analisis dari studi kasus kelompok kami adalah, bagaimanakah caranya meyakinkan Ibu B bahwa memelihara ketakwaan melalui salat adalah kunci pintu rezeki yang sebenarnya? Jawaban hasil diskusi kelompok kami adalah, caranya meyakinkan Ibu B agar sadar bahwa salat itu kunci pintu rezeki sebenarnya. Kesimpulan diskusi kami hari ini adalah surah Toha ayat 132 ini menegaskan bahwa salat adalah pilar utama penjaga keluarga. Melalui perintah keteladanan dan kesabaran, salat bisa membentuk keluarga yang beriman, berakhlak, dan mendapat keberkahan hidup. Karena keluarga yang taat salat akan dijaga keberkahan hidup keluarganya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah konten kelompok 2, temanya belajar berperilaku jujur dan amanah. Berikan aplaus kepada semangat kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya. Baik, diskusi analisis di kasus kelompok 2 sangat menarik. Ada lagi yang menambahkan? Silakan. Silakan Hafiz. Menasihati Ibu B bahwa salat itu menjadi benteng dari perbuatan keji dan Oh, bagus sekali. Menasehati Ibu B tersebut bahwa sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? karena salat menjadi polisi dalam diri yang dapat menjaganya dari perilaku tidak amanah. Wah, mantap. Tepuk tangan. Sholat menjadi polisi dalam dirinya. Ini adalah tema yang sangat strategis untuk kita catat di dalam hati kita. Sholat menjadi polisi di dalam dirinya. Artinya ketika orang tersebut tidak sholat, maka dia takut. Ya, takutnya itu kenapa? Ada polisi. Ntar aku kena tembak. Padahal yang menembak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tersebut merasa ditembak oleh polisi atau diawasi oleh polisi, orang tersebut akan takut meninggalkan sholat. Bahkan melalaikan sholat pun juga takut. Sholat itu sebagai jalan atau berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Alasannya? Karena sholat adalah doa atau jalan terbaik orang tua untuk kebaikan anak-anak. Ya, baik. Itulah doa adalah sirajul mukminin, senjata orang Islam yang beriman. Baik, untuk kelompok 2 kita berikan aplaus, hasil diskusinya sangat baik hari ini. Terima kasih untuk kelompok 2. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang kita masuk ke presentasi kelompok 3. Relax dulu sejenak semuanya. Kita ice breaking dan kalian tetap fokus. Setuju? Sepakat? Oke. Kalian perhatikan kata-kata Bapak, lalu kalian turuti. Sikap sesungguhnya. Sikap sesungguhnya. Sekali lagi, kurang keras. Sikap sesungguhnya. Sikap sesungguhnya. Kurang keras nih. Sikap sesungguhnya. Sikap sesungguhnya. Sidik. Amanah. Patonah. Tablik. Sikap tidak sesungguhnya. Sikap tidak sesungguhnya. Sidik. Berdiri dong. Amanah. Baru duduk. Patonah. Tablik. Sikap tidak sesungguhnya. Fokus. Sikap tidak sesungguhnya. Amanah. Duduk kau. Patonah.
Tablik, sidik, amanah. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, mungkin sudah siang ya, ada yang pendengarannya kurang, orang duduk dia berdiri, ada yang ketawa dia diam, tapi Bapak maklumin, itulah manusia ya, tetapi kita harus fokus. Ya, harus fokus, bergerak intinya ice breaking kita ini. Baik, untuk selanjutnya kita persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, namun sebelumnya kalian rileks lagi menonton video berikut ini, pembelajaran mudah-mudahan bisa kalian simak. On. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kita setuju dengan pernyataan ini, maka mulai saat ini kita harus berlatih untuk menjaga amanah. Dalam Islam, perilaku atau sifat amanah dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama, amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika kita dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Serta yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan hidup, dan kebahagiaan hidup bagi diri sendiri. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan sebagai berikut. Pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, mampu menjaga rahasia dengan baik. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Serta yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Hikmah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, orang yang bersikap amanah dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Serta yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Ya, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai Ketua Kelompok 3, nama saya Maimunah. Anggota kelompok saya bernama Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini tentang studi kasus, pengertian amanah, dan bentuk-bentuk perilaku amanah dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Sebelum kami menjelaskan hasil analisis diskusi kami hari ini, terlebih dahulu kami bacakan Quran Surah An-Nisa ayat 58 berikut ini, yang berhubungan dengan pengertian amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakumtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basiran.
Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Hasil analisis lembar kerja kelompok kami hari ini adalah tentang studi kasus. Seorang anak meminta uang kepada orang tuanya dengan alasan untuk membayar SPP iuran kegiatan sekolah yang mendesak. Namun uang tersebut justru digunakan untuk si anak keperluan pribadi, seperti membeli paket game online internet dan bersenang-senang bersama teman-temannya. Pertanyaan analisis dari studi kasus kelompok kami adalah, siapa yang paling dirugikan dalam jangka panjang dari perilaku anak ini? Apakah orang tuanya secara finansial atau si anak secara mental? Jawaban hasil diskusi kelompok kami adalah, orang yang paling dirugikan dalam jangka panjang dari perilaku si anak ini adalah si anak itu sendiri. Secara mental, spiritual, akhlak, si anak ini telah merusak dan karakter sifat dasarnya bisa berubah drastis. Maksudnya, sifatnya berubah cepat dari asalnya selalu berkata jujur menjadi pendusta. Asalnya dapat dipercaya menjadi suka mengkhianati janjinya. Asalnya cerdas, otaknya tiba-tiba pemalas belajarnya. Ya. Kesimpulan diskusi kami hari ini adalah, amanah adalah sikap yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. Dalam kehidupan keluarga, amanah tercermin melalui tanggung jawab orang tua sebagai suami, istri, serta anak-anaknya sesuai peran masing-masing. Penerapan perilaku amanah dalam keluarga akan menciptakan keharmonisan, kepercayaan, dan kebahagiaan sebagai keluarga mawaddah warahmah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduknya. Kita ucapkan terima kasih dan berikan aplaus kepada kelompok 3 yang luar biasa. Baik, untuk selanjutnya ada yang ingin menambahkan hasil analisis studi kasus kelompok 2 ini selain apa tadi yang dipresentasikan? Ada yang tambahan? Ada. Silakan, Maimunah. Orang yang paling dirugikan dalam jangka pendek dari perilaku berdosa si anaknya ini adalah orang tuanya itu sendiri. Orang tuanya itu sendiri dalam jangka pendek, apa maksudnya ini? Runtuhnya kepercayaan orang tua terhadap anak. Runtuhnya kepercayaan orang tua kepada anak. Lanjutkan. Ketika anak berdusta, maka retaklah seketika hati orang tuanya dengan rasa was-was dan kecurigaan terus-menerus. Iya, runtuhnya kepercayaan orang tua kepada anaknya ketika anaknya itu terbukti berdusta kepada orang tuanya. Ada lagi? Nama keluarga akan rusak. Apa namanya itu? Anak pembohong dan tidak disukai teman-temannya. Ada lagi? Orang tua akan menyimpan beban emosional yang luar biasa. Akibatnya orang tua tidak memperdulikan anak yang tadi suka berdusta. Siapa yang rugi? Orang tuanya jelas rugi dari segi materi. Duitnya kan hilang, tetapi dari segi mental bebannya luar biasa. Kasihanlah orang tua kita, jangan kecewakan orang tua kita di rumah. Untuk kita ke depannya bisa membahagiakan orang tua kita dunia dan di akhirat. Itulah yang dapat kita sampaikan diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, kalian Bapak sediakan refleksi pembelajaran dan bagaimana tindak lanjutnya. Silakan dari LKPD yang kalian ada di masing-masing kelompok untuk diisi satu persatu dari kalian. Bapak silakan secara bergantian memilih mana kira-kira di antara perbuatan amanah di rumah yang sering kalian abaikan. Tak mungkin kita ini sebagai manusia tak memiliki salah, pasti ada salah. Pilihlah salah satu. Ya, silakan dimulai dari sekarang, waktunya untuk ditulis, untuk LKPD itu dikumpulkan ke depan. Silakan.
Baik, setelah kalian merefleksikan pembelajaran hari ini dan mudah-mudahan kalian ke depan bisa menindaklanjuti janji kalian itu, ya, tidak lagi menyalahgunakan uang sekolah, berjanji tidak akan meninggalkan sholat, berjanji tidak menceritakan masalah keluarga ke orang lain, berjanji bertanggung jawab menjaga barang milik orang tua, dan terakhir kalian berjanji juga membantu orang tua di rumah apabila orang tuanya meminta bantuan kalian. Sepakat kalian untuk berjanji kepada diri sendiri? Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleh di rumah maupun juga di masyarakat, dan juga belajar selalu di sekolah kita ini dengan rajin, dan semoga mendapatkan ilmu yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa nattiba'ah wa arinal batila batila birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.